Halo guys, balik lagi sama aku Zizi. Dan saya Rifki. Nah, hari ini kita ada di segmen Iduka. Nah, kalian ya kan pasti udah nungguin nih. Nah, kita ini udah kedatangan tamu spesial ya nggak Rif? Oh iya dong. Nah, gimana kalau kita langsung perkenalan aja sama bapaknya? Halo Pak, Halo, mau perkenalan diri dulu Pak, nggak apa-apa? ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya perkenalkan dulu, saya Ari Maulana Syarif. Saat ini saya statusnya sebagai pengajar ya, di Universitas Dianuswantoro, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Selain itu saya juga adalah buka wirausaha, khususnya yang bergerak di bidang software house itu ya, semacam pengembangan aplikasi, eh, desain web juga atau game dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kegiatan saya. Ah, berarti dosen juga Juga ternyata. wirausaha Ya, ya. wah keren sekali ya. Nah Pak, kita mau tanya-tanya nih Pak, kan nah kita ini kan beda jurusan Pak. Yang pastinya kita bakalan tanya soal mengenai tentang multimedia yang pertama saya dan juga tentang. RPL. Nah, ya pertama nih Pak, di sekolah kita ini kan ada program baru nih Pak, namanya Link and Match. Nah, Bapak, menurut Bapak ini tanggapannya tentang program baru itu gimana Pak? Hmm, Link and match ya. Jadi sepemahaman saya link and match itu bagaimana sekolah itu mengeluarkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi ya memang kalau ada yang belajar di sekolah di perguruan tinggi itu kan hilirnya tetap jatuhnya ke masuk ke industri. Jadi ya tidak akan lepas kebutuhan industri itu harus dipahami oleh sekolah. Jadi di situ nanti misalnya di multimedia itu nanti ya semacam industri production house atau mungkin yang seperti studio untuk animasi dan sebagainya, itu kebutuhan SDM-nya itu seperti apa, itu sebaiknya sekolah juga paham di situ. Jadi ketika mengajarkan itu yang diajarkan juga sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki industri. Jadi ketika siswa itu lulus sudah match dengan kebutuhannya itu, kira-kira seperti itu kalau pemahaman saya. Nah, itu Pak, kalau boleh tahu, itu konsep dari link and match itu kayak gimana sih Pak? Proses-proses yang harus dilalui. Kalau untuk link and match, untuk keberhasilannya ya memang proses belajar mengajarnya itu PBM-nya itu harus melibatkan industri juga kalau di sini kan. Jadi misalnya seperti ini, ketika materi apa yang perlu diajarkan ke siswa itu juga ada diskusi dengan pihak industri, misalnya di RPL gitu. Oke, sekarang ini lagi booming yang di APK, developer itu ya, game atau aplikasi jenisnya itu. Nah, nanti industri itu akan menyampaikan di sini, kita butuh SDM yang kualifikasinya seperti ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, kira-kira seperti itu. Nah, nanti dari pihak sekolah dia akan mengemas di situ untuk disampaikan sebagai materi di pembelajaran, dicarikan nanti mata pelajaran yang paling tepat kan di situ. Nah, ada baiknya juga di sini ada keterlibatan juga dari pihak industri untuk share juga di sini. Masuk ke sekolah, dia akan share pengalamannya karena memang bagaimanapun juga belajar itu nanti akan beda dengan di praktek sesungguhnya. Nah, pengalaman-pengalaman itu juga yang punya itu industri. Jadi industri itu datang ke sekolah, nge-share juga pengalamannya, nge-share kebutuhannya apa, nge-share pengalamannya. Kira-kira seperti itu ya konsepnya. Berarti istilahnya nih link and match ini benar-benar dibutuhkan gitu ya sama siswa-siswa gini. Ya, apalagi ini ya. Kita bicara masalah vokasi. Ya, vokasi kan memang kita belajarnya itu disiapkan untuk siap kerja. Ah iya. Nah, ketika siap kerja itu ya memang harusnya yang punya pekerjaan itu ya yang tahu yang dibutuhkan apa. Kira-kira seperti itu ya memang diperlukan link and match ini. Jadi misalnya nanti ada kerjasama dengan perusahaan apa, di situ nanti bisa dari pihak sekolah dengan perusahaan bikin MOU semacam itulah ya.
Saya butuh ini dari perusahaannya nyampaikan itu, nanti yang dididik mungkin ada beberapa nanti yang bisa ketika keluar itu langsung ditampung. Karena kalau sudah disampaikan kebutuhannya apa, sudah diajarkan dari industri juga sudah share juga di sini pengalamannya, ekspektasinya kan lulusannya itu sudah langsung klik dengan industrinya tanpa industri itu harus bimbing lagi. Memang permasalahannya ini kan sebenarnya link and match ini dasarnya dari ketika output itu yang diserap oleh industri ternyata masih gapnya terlalu jauh pemahamannya atau pengetahuannya. Nah dengan link and match ini kita mempersempit gap itu. Jadi begitu lulus sudah dekat dengan industri, sudah tahu dengan proses kerja di industri. Kira-kira seperti itu ya. Oh gitu. Nah, berarti Pak bisa jadi itu dari pihak industri itu jadi pengajar di sekolah gitu ya, Pak? Ya memang idealnya seperti itu yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kalau misalnya ada pihak dari industri itu datang ke sini, dia akan nge-share pengalamannya. Apa yang dikerjakan, proses kerjanya seperti apa, tantangannya seperti apa, hambatannya bagaimana. Nah, dari pengetahuan yang di-share itu nanti siswa yang sudah lulus itu kan dia sudah punya bekal untuk problem solvingnya itu kan. Jadi terjun sudah langsung bisa kerja gitu ya Pak, Ya, udah siap, udah apalagi ready gitu. ini ya industrinya, ya keterkaitannya harus inilah intens lah hubungan antara industri dengan apa namanya sekolah gitu ya, college kalau di luar itu kan seperti yang di Jerman itu kan. Jadi memang kalau seperti yang di luar itu industri sudah semacam menginvestasi SDM. Oh ya. Jadi sekolah itu jadi salah satu investasinya SDM untuk industri. Begitu lulus itu industrinya nggak perlu repot untuk ngajari lagi dari nol atau ngajari terlalu tinggi gapnya kan gitu. Begitu lulus langsung siap kerja benar-benar. Oh iya, Pak. Ini kan dari Pak Aris sendiri kan di bidang software gitu ya, Pak. Iya. Nah, untuk RPL nih, Pak. Minimum standar untuk masuk industri itu harus paham apa aja sih, Pak? Buat khususnya yang Android dulu nih, Pak, yang lagi gencar-gencarnya ini. Ya. Kalau kita bicara di vokasi kebutuhan SDM untuk programmer ya, coding gitu kan. Iya. Ya yang pasti memang tren yang paling digunakan, makanya industri itu yang paham di situ. Oh industri ini sering pakai apa, tapi memang ada satu kasus itu ketika software yang dipakai itu bukan tren, tapi itu karena kebutuhan klien. Nah itu juga industri bisa jelaskan di situ. Tapi memang paling ideal dari pihak industri ketika dilibatkan, didiskusikan, nanti industri akan di situ akan ketemu kesepakatan. Oh yang dipelajari pakai software apa di sini. Misalnya kita bicara untuk pengembangan APK, sekarang yang lagi tren pakai Unity. Meskipun 3D tapi bisa dipakai untuk 2D juga kan outputnya, atau pakai Android Studio di situ ya misalnya. Kalau untuk web misalnya nanti mau pakai apa di situ, frameworknya apa. Nah nanti itu diskusi itu industri nanti yang. Nah tapi untuk bekal dari siswa sendiri ya harus benar-benar adaptif dengan ini ya grammar dari pemrograman. Karena secara konsepnya itu, secara prinsipnya sama, cuma tata tulisnya yang beda. Jadi kadang, makanya kalau tadi link and match itu baik juga di sini. Misalnya ada pengembang APK di situ, dia pakai Android Studio dan Unity. Nah, di sini dia akan sampaikan sama pihak sekolah, ini loh kebutuhan kita, dia harus bisa Unity, bisa juga Android Studio pada level seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah Pak, tadi kan Pak Ari kan sempat menyebutkan kalau Pak Ari ini juga ada kayak sejenisnya berkaitan dengan membuat aplikasi. Yeah. Nah, apa yang membuat Bapak ini kayak tertarik gitu loh untuk terjun langsung membuat aplikasi? Wah, nah ini ya, kalau itu memang kita bicara passion ya. Wah. Ya kalau passion itu memang relatif ya, subjektif juga kita ngukurnya. Ya memang ada ketertarikan saya, orientasi saya ketika bikin usaha pun
Saya juga sudah deploy, sudah juga publish ke Google Play. Khususnya kalau saya objeknya memang di ini ya, warisan budaya di gamelan seperti itu. Orientasi saya memang di sini memang bukan orientasi ke profit ya, tapi lebih ke eksistensi. Saya punya ide, saya bisa kembangkan jadi APK atau aplikasi atau untuk iPad, dan saya bisa sajikan ke dunia. Jadi kalau laku nggak laku saya nggak mikir di situ, tapi memang eksistensinya saya pengen menjaga budaya ini, mengenalkan juga. Langsung mau nge-share aja Ya, gitu ya. motivasinya memang beda-beda kalau di sini. Profitnya itu ada yang memang profit oriented ya kan, tapi ada juga yang masalah di sini basisnya idealisme di sini. Oh ya gitu. Oh iya Pak, ini kan tadi bahas aplikasi ya untuk pengembangan itu. Nah, sejauh mana sih siswa SMK itu dapat aktif dalam pembuatan aplikasi? Kan ini banyak juga yang anak-anak SMK itu mau belajar Android atau belajar web, tapi itu materi di sekolahan tuh masih ibaratnya tuh jauh gitu loh Pak. Nah, itu ada saran nggak sih buat siswa-siswi untuk belajar mengenai pemrograman secara otodidak? Nah, itu gimana Pak? Ya satu lagi ya, kalau kita bicara keterampilan itu kita bicara masalah frekuensi ya. Sering pakai, sering praktek atau tidak. Jadi kalau kita belajar misalnya kita ngomong pemrograman atau misalnya kita bikin animasi di multimedia, ya kepandaian itu akan dipupuk berdasarkan sering prakteknya. Nah, ketika sering praktek itu, kita bicara lagi di sini. Kita mau belajar dari secara formal dan non formal misalnya. Non formal itu ya semacam otodidak misalnya, atau kursus tambahan kursus dari luar kan gitu. Tapi kalau di era sekarang ini, ketika kita mau cari source untuk belajar itu mudah sekali. Ya harusnya literasi digital itu ya, siswa itu memang harus dibekali literasi digital. Dia harus pandai mencari sumber belajar, dia harus misalnya dia punya masalah coding, dia bisa tanya di forum, itu sudah banyak sekarang, ada Stack Overflow dan sebagainya itu. Iya. Jadi misalnya kalau ingin berkembang ya memang siswa itu memang seharusnya tidak hanya berpaku pada pelajaran di sekolah, tapi dia harus mengeksplorasi di luar sekolah juga. Eksplorasi itu dalam bentuk semacam literasi digital, searching sumber pengetahuan yang mana. Jadi mau nggak mau itu siswa wajib aktif gitu ya Pak, buat nyari sendiri gitu ya Pak? Ya harusnya seperti itu. Bukan harus bukan secara ini ya, literari kita ngomong harus nyari sendiri. Ini media sekarang ini kita ngomong ke teknologi internet ini kan sudah benar-benar pesat ini ya. Jadi Canggih kalau gitu, misalnya kita mau jualan pun sekarang kita nggak butuh tempat, Tinggal kita di bisa, online kan iya, saja di online gitu. kan. Kita ngomong masalah jasa, kita mau buka perusahaan untuk serve jasa gitu kan, kita tinggal di situ nanti cari freelance untuk apa di situ. Nah, ketika mau masuk ke situ, jam terbang itu yang penting. Kalau misalnya nanti siswa itu hanya di sekolah, itu nanti sisa waktunya nanti itu masih banyak yang bisa dieksplor di luar. Harusnya dibuat di ini ya, apa namanya, bisalah kelompok sama temennya. Oke, yuk kita bikin studio animasi berapa orang. Oh, saya nanti yang bagian ini, saya bagian ini. Kita nanti mau buat di mana? Yuk kita buat di YouTube atau di Instagram. Nanti kita keluarkan. Jadi intinya seperti ini mungkin paling simpel ya. Vokasi itu ukurannya portfolio. Semakin banyak karya, dan karya itu juga semakin nanti dia akan kualitasnya tinggi, orang itu nanti akan bisa diukur dari ini memang qualified di sini. Itu kalau kita bicara vokasi harus punya karya. Gitu. Jadi kalau untuk programmer ya nanti ngumpulin sama temennya, saya bikin program ini untuk jadi portfolionya, begitu ya. Berarti seorang siswa harus punya inisiatif sendiri untuk maju kalau misalnya mau sukses gitu ya ke depannya. Ya semua balik lagi ke individunya masing-masing.
Kalau memang susah diajak gerak ya memang akan susah bergerak juga. Tapi kalau memang sudah punya, oh ya saya harus bergerak maju, ya dia akan bergerak maju. Oh iya. Nah, ini lanjut ya Pak. Ngomongin tadi aplikasi. Nah, itu yang bahasa yang digunakan tuh dalam membuat aplikasi tuh apa aja sih Pak? Dari standar itu ya Pak. Belajarnya dari awal sampai expert tuh harus pakai bahasa apa aja, kan ada banyak siswa yang belum tahu. Nah, itu apa aja Pak? Hmm. Jadi kalau ini kan kita bicara toolnya. Iya. Kita mau pakai software apa, gitu kan kira-kira bahasa pemrogramannya apa, Iya. gitu. Nah kalau ya ini balik lagi, kita harus lihat baca trennya apa, kebutuhan di industri itu apa. Kalau sekarang memang lagi, misalnya kita ngomong tadi konteksnya APK ya, Iya, aplikasi. untuk aplikasi mobile ya. Iya. Memang sekarang lagi tren di Unity, Android Studio, meskipun ada juga Flash di situ juga. Iya. Animate kalau sekarang kan, Adobe Flash itu kan sekarang jadi Iya, diganti. animate kan gitu. Nah itu juga ada di situ. Nah tinggal mau fokus di mana. Satu sisi lagi misalnya kita bicara multimedia dengan RPL itu kan bisa berkolaborasi. RPL itu support untuk pemrogramannya, multimedia untuk desainnya, untuk bikin satu aplikasi di situ, nanti bisa juga kan di deploy, nanti dipublish ke Google Play. Nah kira-kira seperti itu. Kalau untuk softwarenya tren itu berubah ya, kira-kira seperti itu. Kalau sekarang masih di Unity, masih di Android Studio. Oh ya, berarti setiap masa itu teknologi selalu berkembang ya Pak, nggak selalu stuck di Android Studio atau Unity gitu ya Pak? Oh ya, kalau itu memang, kalau tool itu nganu ya, bisa berubah, bisa berganti, trennya bisa berganti. Tapi sebenarnya ketika jadi programmer itu lebih ke logikanya ya. Kalau toolnya itu nanti beda lagi. Tool itu programmer harus bisa adaptif. Jadi misalnya di satu sisi ada kebutuhan pakai Flash. Nah, dia akan belajar pakai Flash, Action Script di situ. Nah, tapi di satu lain lagi ada kebutuhan klien yang minta, oh saya harus pakai Unity. Nah, dia bisa konversi dari sintak yang menggunakan Action Script dijadikan ke Unity. Jadi memang programmer harus adaptif juga di sini. Berarti itu tools itu hanya sebatas alat aja ya Pak. Jadi sebagian besar tuh harus dari logika dari programmer itu ya Pak? Ya, sama seperti di multimedia. Misalnya kita bicara animasi. Oh ya. Softwarenya apa? Ada studio yang menggunakan Maya. Ada studio yang menggunakan Blender. Ada studio yang menggunakan misalnya 3ds Max, gitu kan. Cinema 4D. Nah, nanti kalau memang sudah punya bekal untuk modeling, untuk animasi, dia berubah tool itu adaptasinya harusnya nggak butuh lama. Oh, saya sudah biasa pakai Maya. Oh, ini sekarang studionya butuhnya pakai Blender. Nah, dia bekal modeling dengan animasinya itu kan sama sebenarnya. Cuma gambarnya, toolnya yang beda, prosesnya itu harusnya adaptasinya enggak. Jadi tool itu sebenarnya bukan masalah ya harusnya. Yang jadi poin di sini yang harus dititik beratkan adalah proses kerjanya di situ, memahami. Jadi samalah seperti kita mau naik motor apa kan itu. Oh iya. Oh iya iya iya. Nah itu Pak, saya kan dari multimedia kan lebih tertarik ke desain nih Pak. Nah dalam pembuatan aplikasi kan desain juga salah satunya yang penting gitu. Nah dalam pembuatan aplikasi ini untuk mendesain semuanya nih kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Nah itu kita bicara volume kerja kan gitu. Jadi memang semua itu harus terukur ya ketika masuk industri kan. Karena kita nggak bisa kita ngomong ini satu kerjaan desain seperti ini bisa diselesaikan berapa lama. Nah itu juga relatif kalau kita ngomong, tapi sebenarnya bisa diukur gitu. Kita ngomong masalah desain web misalnya, ada berapa tombol, ada berapa gambar, ada berapa, ini bukan yang harus digambar ya, ilustrasi yang dipakai di situ. Nah kita bisa ukur satu gambar itu bisa dikerjakan berapa lama.
Misalnya untuk bikin satu tombol itu mau desain 1 jam 2 jam kan. Oke, dalam sehari bisa diselesaikan semua tombol yang dipakai di situ, desainnya selesai. Nah, untuk interface-nya seperti apa? Jangan lupa juga kan, ini memang kendalanya yang lagi belajar biasanya. Ini sekedar tips saja kan. Ketika diminta untuk desain semacam aplikasi lah, layoutnya, GUI-nya ya, mereka rata-rata langsung dibuat dengan sepemahaman, dengan pengetahuan yang dimiliki. Seharusnya yang dilakukan pertama adalah mencari referensi desain terkait, bukan harus ngeblat ya atau jiplak atau plagiasi, tapi sebagai inspirasi. Kita searching di situ, aplikasi-aplikasi sejenis itu tampilannya seperti apa. Kemudian kita searching bentuk-bentuk tombol, kita searching bentuk-bentuk layout, tata letaknya bagaimana. Itu nanti semacam ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu proses belajar. Proses di industri pun seperti itu. Tidak kita pakai kacamata kuda ya, dengan sepengetahuan kita langsung kita kerjakan di situ. Referensi itu penting, literasi itu penting juga, tapi hindarkan dari plagiasi, kira-kira seperti itu. Jadi jangan meniru, tapi cari sesuatu untuk menginspirasi. Iya, gitu. semacam itu. Nah Pak, sejauh ini Pak Ari kan tadi sempat bilang katanya udah kayak membuat aplikasi. Itu aplikasinya apa Pak? Apa aja Pak? Untuk sementara ini kita lagi ngembangkan Smart Gamelan. Jadi sudah bisa di searching di Google Play aplikasinya Smart Gamelan ya. Jadi Smart Gamelan ini konsepnya ini ya memang kita membuat aplikasi untuk belajar gamelan. Di situ kita support fitur-fiturnya itu juga ada notasi untuk dimainkan, dan cara memainkan itu nanti user dituntun di situ. Jadi bukan sekedar hanya gamelan yang ditampilkan secara aplikasi kemudian dipukul tanpa kita tahu harus bagaimana. Nah, itu smartnya yang kita buat di situ, konsepnya seperti itu. Nah, ini masih kita sedang siapkan, sudah 4 instrumen. Kita sudah siapkan, nanti kita rencananya ngembangkannya ya satu perangkat itu minimal ada 11 instrumen kelihatannya di situ. Keren ya. Udah bisa bikin aplikasi. Tuh buat kalian yang tertarik nanti langsung aja cari. Siapa tahu. Ya. Oh iya Pak. Nah, tadi kan ngomongin aplikasi ya Pak. Kan yang Pak Ari kembangkan ini kan aplikasi gamelan itu buat, intinya tuh kayak ini loh, budaya Indonesia tuh kayak gini. Nah, itu ada project lain nggak Pak? Semisal pengembangan gamelan ini kalau sudah selesai itu nanti mau rencana buat apa lagi Pak? Kalau memang fokus kita di gamelan, kita sudah pelajari juga di situ. Itu gamelan itu kalau mau dieksplor banyak sekali kan. Nah, yang sedang kita proyeksikan ke depan itu kita akan buat komposisi ya. Jadi untuk membantu menciptakan musik notasi gamelan itu nanti sedang kita kembangkan. Jadi kita akan bikin aplikasi, kalau user itu nanti mau bikin melodinya gamelan, ini nanti akan dituntun oleh aplikasinya. Nanti misalnya ada rekomendasi setelah notasi, kalau kita ngomong di gamelan kan Jirolu gitu kan. Yeah. Setelah notasi G seharusnya pakai notasi apa, itu nanti akan dituntun di situ. Jadi dengan harapan ya publik nanti juga tertarik untuk ngarang ini ya, melodi gamelannya itu, meskipun dengan bantuan ini. Cuma tantangannya di sini kan bagaimana sistem itu bisa kasih rekomendasi melodi yang sesuai dengan melodinya karakteristik gamelan kan. Nanti kalau misalnya nanti dikasih secara random nanti keluarnya juga nggak bener, itu kan juga jadi masalah di sini. Nah, ini sedang kita kembangkan di sini. Oh Pak, sejauh ini kan pembuatan aplikasi itu udah bekerja sama juga nggak atau sendiri gitu? Kalau kita sementara ini kita punya tim sendiri. Cuma memang kalau kerjasamanya ya ketika tahap pengembangan, misalnya kita kan butuh juga pakar dari gamelan untuk mengoreksi ini sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Nah memang ketika kerja itu kita kan nggak bisa sendiri memang.
Tapi untuk pengembangan secara teknis kita punya tim. Tapi kalau untuk misalnya untuk input masukan pengetahuan yang memang bukan di domain kita, karena domain kita ini kan di teknologi informasi komunikasi. Nah, untuk gamelannya kan kita butuh support dari yang pakar gamelan di sini. Nah, kita ke isi Surakarta, kita ke isi Yogyakarta, di situ kita coba gali pengetahuan di situ. Gitu. Berarti dari programmernya sendiri tuh harus belajar apa yang harus dibutuhkan dalam aplikasi itu ya Pak? Oh ya, jadi istilahnya kan di sini kalau di tahapan itu kan kita punya nanti di sini ada tahapan yang memang ada satu divisi dia itu yang mengakuisisi, dia yang belajar dari luar. Oh, gamelan itu seperti apa? Nah, yang dari sini nanti dia akan nyampaikan ke programmernya harusnya seperti ini. Nah, nanti programmer itu nanti yang bikin dalam bahasa pemrograman kan kira-kira di situ. Oh iya. Kalau apa namanya kerjasamanya itu kan tadi bilangnya sama yang pakar. Iya. Selain pakar itu ada nggak yang lebih kayak istilahnya yang kayak sejenis mungkin berkaitan sama pemerintah gitu, ada nggak? Kalau untuk pemerintah misalnya ada juga yang proyek kita kerjakan itu juga memang ada pesanan dari pemerintah, dari semacam kita lagi proses kerja juga di sini kita melibatkan siswa SMK 8 juga untuk pengembangan game edukasi ya. Jadi ada yang beberapa siswa itu magang itu kita juga supervisi di sini untuk mengembangkan dari multimedia dan dari RPL. Jadi RPL itu tugasnya untuk bikin codingnya, dari multimedia untuk bikin desainnya. Nah, nanti mereka kita ajarkan gimana mereka berkomunikasi secara tim. Ya memang ini sedang kita kerjakan dalam masa ini ya, magang sekarang ini. Mungkin selesai 2 bulan lagi mungkin baru selesai. Tapi sudah ada yang sudah jadi beberapa game, ada 3 yang sudah siap lah. Jadi balik lagi ya itu yang tentang kolaborasi 2 jurusan RPL sama multimedia itu ya kan. Oke, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak Pak. Makasih udah dateng. Oke, terima kasih juga. Nah, oh iya Pak, ada saran nggak sih Pak mengenai podcast ini dulu? Kayak gimana ke depannya, ada tanggapan, kritik atau saran gitu Pak? Ya sudah bagus, ya memang gini, vokasi itu harus ngikuti tren dan ngikuti perkembangan teknologi. Podcast ini kan juga lagi tren juga ini kan. Beberapa waktu terakhir ini. Nah, dengan siswa itu juga terlibat aktif di pengembangan podcast seperti ini. Nah, ini kan juga sudah mendekatkan juga dengan teknologi yang sekarang lagi tren juga di sini. Sudah bagus juga ini podcastnya. Dikembangkan terus bagus kan gitu. Mungkin syukur-syukur bisa manggil artis Jakarta atau amin, siapa tahu ya kan. Motivator yang memang di kelas nasional gitu kira-kira. Oke Pak, terima kasih atas sarannya. Oke, buat kalian yang lagi nonton ini dan juga dengerin, jangan lupa kalian untuk tinggalkan komen di bawah ini, atau kalian bisa komen langsung ke sosial media kita. Kita bakalan tunggu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tungguin kita untuk dan tetap tungguin kita karena kita bakalan balik lagi dengan banyak-banyak konten yang lebih seru lagi. Oke, itu tadi kita udah ngobrol banyak. Terima kasih Pak. Saya Zizi dan saya Rifki. Sampai jumpa. Bye guys. Bye.